Gismi silakan loh kalau mau minum. Iya, makasih Bu. Saya minum dulu ya. Iya. Bu, nggak Aku. kita minum sama-sama. Mbak Gismi tinggal di mana? Saya sekarang tinggalnya di daerah Rawamangun nih Bu. Jatim ya. Sekarang saya itu anak rantau. Ibu kita lanjutin Siap. lagi. Saya mau tanya nih tentang Ibu kan ini sebagai seorang aktivis. Siap. Jadi hal apa sih yang menjadikan Ibu dan dikenal sebagai seorang aktivis? Saya itu jadi gini, saya merasa bahwa hidup saya itu berfase Mbak Ges. Jadi waktu umur dari sekitar mulai SMP sampai kuliah ya, usia sekitar 20 tahunan tuh saya kayaknya waktu itu full mencoba untuk berbisnis sejak muda gitu. Bisnis kan. apa, Ibu? Dulu Kalau boleh awalnya bisnis parcel dan sampai sekarang masih ada juga sambil bisnis bunga. Nah, terus masuk usia 30 tahun ya, itu saya lebih fokus ke kegiatan-kegiatan sosial, khususnya bencana alam. Jadi dulu itu setiap ada bencana alam itu hari kedua saya pasti sudah ada posnya di lokasi biasanya gitu kan ya. Itu saya menggeluti hampir sekitar 10 tahun lah. Nah, itu tiba-tiba saya dapat hidayah itu sekitar pada saat masuk usia 40 gitu ya. Saya dapat hidayah. Saya mengenal yang namanya Twitter ya gitu. Saya lihat kondisi permasalahan yang ada di Indonesia itu luar biasa sekali. Di Twitter itu saya membaca lebih banyak tentang permasalahan-permasalahan sosial. Nah, disitulah saya mulai terjun ke menjadi aktivis gitu ya. Ada beberapa gerakan yang saya buat ya. Pertama gerakan Cinta Damai Indonesia, gerakan nasional anti miras ya. Terus kemudian gerakan Bantu Banjir Jakarta gitu ya. Rasanya di usia itu terpanggil untuk melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan gitu kan, terutama di gerakan nasional anti miras ya, sampai akhirnya teman-teman saya menyarankan saya masuk ke dunia politik karena itu. Dia bilang katanya, Fahira kamu ini banyak kegiatan-kegiatan, terus banyak demo juga, banyak teriak di luar, kamu lebih baik kalau seandainya bisa masuk ke dunia politik itu sendiri untuk bisa bersuara dari dalam. Tapi waktu itu saya bilang bahwa saya tidak ada di dalam partai. Nah, akhirnya teman saya menyarankan saya masuk lewat jalur DPD. Nah, disitulah saya merasa bahwa di DPD ini sangat cocok sekali dengan saya gitu ya. Apa yang saya geluti selama ini bisa saya suarakan selama saya di sini. Gitu. Iya, tadi saya menggarisbawahi bagian yang Ibu banyak mendapatkan informasi dari Twitter karena Ibu juga salah satu pembicara aktif di Twitter ya kalau bisa dibilang, bahkan dapat penghargaan ya Bu. Pernah. Sebagai salah satu pembicara terinspiratif di Twitter dan Ibu cukup lantang. Nah, ini sebenarnya apa sih Bu yang membuat hal itu terjadi? Ibu seorang perempuan, tadi juga katanya cukup kenceng untuk demo. Ini dari mana sih Bu rasa itu datang? Saya juga awalnya tidak menyangka ya bahwa melalui sosial media kita bisa melakukan banyak hal yang positif gitu kan. Dulu awalnya itu tidak sengaja. Jadi pada suatu hari, itu hari Lebaran ketiga, ada seseorang mencuitkan ya bahwa terjadi penusukan di daerah Bekasi dan seorang pendeta kehilangan banyak darah. Akhirnya saya nge-tweet, saya bilang itu, teman-teman, saya tahu ini hari Lebaran ketiga ya, semua pasti lagi repot, tapi ini ada pendeta kehilangan banyak darah, yuk yang kiranya ada waktu dan bisa menyumbangkan darah, ketemu saya. Jadi saya tantang teman-teman saya, follower saya untuk bertemu saya di rumah sakit di Bekasi. Nah, saya tidak menyangka bahwa ternyata cuitan saya itu berhasil dan akhirnya berkumpullah sekitar ada 15 penyumbang darah yang mau betul-betul menyumbangkan darahnya pada peristiwa itu gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa ternyata lewat sosial media sebenarnya kita khususnya perempuan bisa melakukan banyak hal positif gitu. Jadi bermula dari itu terus kemudian saya melakukan yang lain-lain, misalnya untuk mengencourage orang-orang ikut donor darah atau misalnya mengencourage gerakan bagaimana supaya Indonesia ini punya undang-undang minuman beralkohol karena saya ketua gerakan nasional anti miras, dan juga bagaimana caranya mengencourage, mensuarakan perempuan-perempuan yang mungkin takut bicara
pada saat mereka mendapatkan kesulitan, saat mereka misalnya mendapatkan kekerasan seksual atau KDRT. Oke. Berbicara tentang tadi Ibu menyinggung kebetulan tentang kekerasan seksual. Nah, akhir-akhir ini juga banyak kasus yang kita temui ya Bu, tentang pelecehan anak. Kalau kita bisa katakan predator anak. Nah, tanggapan Ibu seperti apa? Ya, saya memang sangat prihatin ya. Artinya sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh entah itu pemerintah ya, stakeholders, dan mungkin semua orang juga sudah berusaha. Tetapi tampaknya para predator ini ternyata bisa ada di mana saja. Bisa berasal dari suku apa saja, bisa mempunyai berlatar belakang agama, juga bisa agama apa saja gitu ya. Dan saya sangat keras sekali terhadap hal ini. Saya mensuarakan bagaimana caranya supaya harus ada efek jera. Makanya saya menyuarakan terutama kepada yang terlalu sadis ini harusnya ada hukuman mati ya, atau misalnya dikebiri ya, karena kan sebetulnya pemerintah sudah punya aturannya gitu. Baru-baru ini kan terjadi ya Bu, yang di mana korbannya itu ada belasan anak santri bahkan sudah melahirkan, kita ketahui. Nah, itu kan sempat ada pro kontra ya Bu. Untuk hukuman kebiri sudah disetujuin, tapi untuk hukuman matinya ini yang susah ya. Nah, menurut Ibu apakah memang pantas untuk didapatkan atau seperti apa ya pertimbangannya kalau kita lihat dari hukum Indonesia saat ini? Memang kalau bicara masalah hukum ya kan pasti banyak pertimbangannya. Tetapi kalau kami para teman-teman saya sesama perempuan merasa bahwa kebetulan untuk kasus tersebut ya menurut kami sudah sangat extraordinary ya. Orang biasanya kan melakukan itu terhadap 1 anak, 2 anak, tapi ini kan belasan. Makanya mungkin kami punya keinginan ya supaya hukumannya mungkin lebih berat agar ada efek jera. Gitu. Tapi ini dari DPD sendiri sudah ada gebrakan untuk itu tidak Bu? Ya, kami dalam hal ini masih terus mengadvokasi ya supaya mengawal kasus ini supaya tuntas lah gitu. Ya, artinya kami menyuarakan, tapi kan mungkin putusan hakim kan tidak bisa kita tidak bisa intervensi ya, kita hanya bisa mengusulkan ya, kita lihat saja, kita kawal kasus ini. Yang penting sih sebetulnya message-nya adalah mari para orang tua yang mungkin kebetulan anaknya mungkin tidak tinggal bersama ya, ada yang mungkin karena pesantren atau mungkin boarding school gitu ya, atau mungkin sekolah di luar kota, untuk tetap mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan anak supaya anak-anak mau terbuka ya kan. Problema dari perempuan kan kadang-kadang mereka itu tidak mau bicara. Dia punya rasa takut tapi dia tidak mau bicara. Nah, ini bagaimana caranya keluarga bisa men-encourage mereka untuk mau berbicara jika punya permasalahan. Baik. Nah, Ibu Faira kalau saya lihat sangat concern dengan hal ini. Selain kasus tadi ada predator anak, banyak anak yang tidak bisa bersuara. Bahkan yang sudah dewasa pun sebenarnya ketika mendapatkan pelecehan susah untuk mengungkapkannya. Nah, Ibu sebagai perempuan mungkin bisa ada tips bagaimana sih cara agar perempuan itu ketika dia mendapatkan suatu pelecehan dia bisa mengungkapkan kepada publik atau melaporkannya? Ya, pertama adalah kita harus sadar ya bahwa jangan pernah kita menahan diri kita untuk sesuatu beban yang terlalu berat untuk kita sendiri. Ya, kita kalau yang masih punya orang tua mungkin lebih bersyukur ya bisa mengkomunikasikan dengan ibu, atau yang punya saudara bisa mengkomunikasikan dengan saudara perempuannya gitu kan, atau yang punya sahabat ya. Saluran-saluran pengaduan kita tuh banyak sekali sebenarnya kan. Terus kemudian juga dari pihak kepolisian yang terdekat deh, misalnya entah itu Polsek ya, Polres, itu kan sebetulnya mereka open sekali untuk menerima aduan-aduan masyarakat. Jadi sebetulnya jika memang seseorang mengalami ya kekerasan seksual atau KDRT, tidak perlu ragu sebetulnya untuk mensuarakan, menceritakan, atau untuk mencari jalan keluar seperti apa sih? Apakah cukup dimusyawarahkan gitu kan? Atau memang harus lewat jalur hukum seperti itu.